Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu Ziplab. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ian Prasetyawono dari nomor absen 17. Baik, kita mulai dari yang paling pertama, yaitu latar belakang. Industri tekstil di Indonesia terus berkembang setiap tahun, bahkan hingga menghasilkan sekitar 200.000 ton limbah kain perca pada tahun 2023, menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Limbah ini sulit terurai dan dapat menimbulkan dampak lingkungan seperti pencemaran tanah dan penyumbatan saluran air. Padahal, kain perca memiliki potensi ekonomi tinggi jika diolah kembali menjadi produk bermanfaat. Melalui masalah daur ulang ini, tim kami menghadirkan Ziplab, yaitu tempat alat tulis berbahan kain perca yang ramah lingkungan dan bernilai jual. Ziplab dirancang untuk mengurangi limbah tekstil, mendorong sirkulasi ekonomi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup berkelanjutan. Produk ini dipasarkan secara B2C atau business to customer agar lebih dekat dengan konsumen dan membangun kepedulian terhadap lingkungan. Oke, selanjutnya adalah deskripsi bisnis. Ziplab berasal dari kata zip, resleting, dan lab, tempat eksperimen, melambangkan semangat inovasi dalam mengolah limbah kain menjadi produk bernilai guna. Ziplab adalah bisnis B2C yang memproduksi wadah alat tulis dan pouch serbaguna dari kain perca. Setiap produk handmade unik dan kuat sekaligus mengajak masyarakat menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan penjelasan terkait logo bisnis. Pemilihan warna hijau melambangkan kepedulian produk Ziplab terhadap lingkungan, kesegaran, dan keberlanjutan melalui pemanfaatan kain perca daur ulang. Zip menggambarkan kepraktisan dan fungsi utama produk sebagai tempat penyimpanan yang mudah digunakan. Lalu selanjutnya ada lab yang menggambarkan tempat inovasi dan eksperimen kreatif, mencerminkan proses penciptaan yang teliti dan bernilai seni. Pada bagian ini kami akan menyampaikan visi dan misi dari usaha kami, yaitu Ziplab. Visi kami adalah menjadi pelopor usaha kreatif ramah lingkungan yang mampu mengubah limbah kain perca menjadi produk fungsional, estetis, dan bernilai ekonomi tinggi untuk mendukung gaya hidup berkelanjutan atau sustainable living. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 3 misi utama, yaitu mengurangi limbah tekstil dengan cara mendaur ulang kain perca menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai jual, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui penggunaan produk daur ulang, mengembangkan desain inovatif dan berkualitas agar dapat menarik minat konsumen dari berbagai kalangan. Selanjutnya kita akan membahas terkait sumber daya manusia. Kami akan memperkenalkan tim pelaksana atau sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi. Kami memiliki 5 anggota, termasuk saya dengan pembagian tugas sebagai berikut. Bagian produksi bertugas dalam proses pembuatan produk, manajer pemasaran bertanggung jawab atas promosi dan strategi penjualan, manajer keuangan mengatur anggaran, biaya, dan pencatatan modal usaha, dan yang terakhir founder sekaligus manajer produksi yang memimpin dan mengawasi keseluruhan proses pembuatan produk. Dengan kerjasama yang baik antar anggota, kami dapat menjalankan kegiatan produksi secara efektif dan efisien. Pada slide ini kami menjelaskan tentang sumber daya dan tahapan produksi dalam proses pembuatan produk kami yang bernama Ziplab. Kami mengedepankan prinsip upcycling, yaitu memanfaatkan limbah kain perca menjadi produk yang fungsional dan bernilai. Bahan utama yang kami gunakan adalah kain perca dari limbah tekstil yang masih layak pakai, sedangkan bahan pendukungnya meliputi resleting untuk kemudahan dan keamanan, serta tali katun sebagai aksen dekoratif dan pegangan. Semua bahan tersebut dipilih karena ramah lingkungan dan tetap memperhatikan unsur estetika serta fungsi produk. Selanjutnya kita akan membahas terkait sumber daya dan tahapan produksi. Kami akan menjelaskan alat dan tahapan dalam proses produksi, yaitu alat yang digunakan meliputi mesin jahit, gunting, dan benang untuk memastikan hasil produk kuat dan rapi. Sementara itu, tahapan produksi dilakukan melalui 4 langkah utama. Pertama, kita melakukan pemilihan kain perca yang layak pakai. Yang kedua, kita melakukan pembuatan pola dan penempelan kain keras agar bentuk produk lebih kokoh.
Yang ketiga, proses penjahitan termasuk pemasangan resleting. Yang terakhir, yaitu finishing dan pengecekan kualitas agar produk siap dipasarkan dengan hasil terbaik. Semua proses ini kami lakukan dengan teliti untuk menghasilkan produk yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki nilai seni dan kepedulian terhadap lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Suara dari Presensi 14. Dan untuk selanjutnya kami juga menganalisis yaitu analisis pastel, yaitu analisis terkait dengan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan juga hukum. Dan pertama yaitu dari politik. Dari politik sendiri yaitu dukungan dari pemerintah terhadap program-program untuk mengolah limbah, khususnya pada kain perca. Dan kedua, pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di waktu hari-hari ini. Dan ketiga, untuk sosial itu seperti kesadaran masyarakat akan pentingnya terhadap pengolahan limbah yang kami lakukan. Dan yang keempat yaitu teknologi, yaitu di zaman sekarang kemajuan teknologi semakin berkembang yang membuat limbah ini dapat ditemukan secara mudah dan juga gampang dikelola. Dan yang kelima yaitu lingkungan, yaitu pemanfaatan limbah kain perca yang kami daur ulang untuk menjadikan produk yang berkualitas dan juga tentunya sangat-sangat unik dan serta kreatif. Dan yang terakhir yaitu dari hukum, yaitu kepedulian terhadap regulasi pendapatan limbah. Jadi untuk selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut. Dan selanjutnya kami juga menganalisis analisis to matrix yang terdapat dua analisa. Yang pertama internal factor evaluation dan yang kedua adalah external factor evaluation. Jadi untuk strategi kami yaitu kami menggunakan produk yang ramah lingkungan yang terbuat dari kain perca. Dan yang kedua yaitu desain yang unik dan handmade yang memiliki berbagai ciri khas. Dan selanjutnya ada weakness, yaitu kapasitas produksi yang masih terbatas karena produksi yang kami lakukan yaitu masih manual. Dan yang kedua, promosi dan jangkauan pasar masih terbatas di daerah tertentu. Dan juga kami memiliki opportunities yang mengatakan bahwa tren gaya hidup berkelanjutan. Dan juga yang kedua, dukungan terhadap produk lokal dan kreatif semakin tinggi di masyarakat. Dan keempat yaitu ada trends, yaitu tren gaya hidup yang berkelanjutan, seperti semakin tren hidup di zaman ini itu semakin meningkat. Dan yang kedua, dukungan terhadap produk terkait dengan kreatif semakin tinggi di masyarakat. Oleh karena itu kami menganalisis dua macam ini. Dan untuk selengkapnya bisa dilihat di tabel berikut. Perkenalkan, saya Alisha Novi Sumaira, nomor presensi 3. Selanjutnya yaitu analisis marketing mix 7P. Yang pertama ada produk. Ziploc adalah tepak ramah lingkungan yang dibuat dari limbah kain perca dengan menggabungkan fungsi praktis dengan nilai estetis. Produk ini menekankan keberlanjutan, kualitas, dan inovasi dalam pemanfaatan bahan daur ulang. Yang kedua, ada price. Harga Ziploc sendiri disesuaikan dengan segmen pasar menengah ke atas yang peduli lingkungan dengan harga yaitu Rp15.000. Yang dimana harga ini kompetitif dengan produk ramah lingkungan sejenis dengan mempertimbangkan bahan produksi. Yang ketiga, ada place. Distribusi dilakukan melalui sistem pre-order atau PO dan bazar di lingkungan sekolah, sehingga siswa, guru, dan staf dapat memesan Ziploc dengan mudah tanpa harus ke toko fisik. Yang keempat, ada promotion. Promosi dilakukan melalui poster sekolah dan melakukan promosi melalui media sosial untuk menarik lebih banyak pembeli. Yang kelima, ada people. Tim Ziploc terdiri dari manajer produksi, keuangan, marketing, dan anggota produksi untuk menjalankan kegiatan operasional Ziploc. Yang keenam, ada proses. Proses produksi Ziploc sendiri mengikuti prinsip upcycling, mulai dari pengumpulan limbah kain, pengolahan, hingga finishing. Sistem PO mempermudah manajemen stok dan penyesuaian jumlah produksi sesuai permintaan. Dan yang terakhir adalah physics evidence produk Ziploc. Nah, selanjutnya kita akan membahas rincian anggaran Ziploc. Sumber pendapatan.
Untuk mendukung keberlanjutan usaha dan memperluas peluang keuntungan, Ziplet memiliki dua sumber utama pendapatan berdasarkan variasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kedua sumber pendapatan tersebut dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama ada penjualan produk tanpa patch. Ziplet memperoleh pendapatan utama dari penjualan tepak ramah lingkungan tanpa tambahan patch dengan harga 15.000 per unit. Produk ini ditujukan bagi konsumen yang mengutamakan fungsi dan kesederhanaan desain. Yang kedua, ada penjualan produk dengan patch. Sumber pendapatan kedua berasal dari penjualan Ziplet dengan tambahan patch hias, yaitu patch alfabet dan angka. Setiap patch dikenakan biaya tambahan sebesar 2.500 per patch. Namun, bagi pembeli yang langsung menambah 2 patch, diberikan harga paket sebesar Rp4.000. Strategi ini bertujuan untuk menarik minat pembeli sekaligus meningkatkan nilai penjualan per produk. Baiklah, dan nama saya adalah Rayhan Nasyuddin Hermansyah dari kelas 11 F7 kelompok ketiga prasensi nomor 31. Baiklah, dan untuk bagian selanjutnya adalah pengalokasian modal. Ziplet sama seperti bisnis lainnya itu bergantung pada gerak dan cara gerak modal dan tempat pengalokasikannya modal. Yaitu di Ziplet itu kami memiliki beberapa jenisnya. Yang paling pertama adalah biaya modal. Biaya modal itu adalah total semua yang kami keluarkan, adalah biaya total yang kami keluarkan untuk selama proses Ziplet ini, proses pembuatan Ziplet ini. Terus yang kedua adalah biaya tetap, yaitu biaya yang gak bakalan berubah-ubah apapun keadaannya. Contohnya seperti tadi mesin jahit dan pengrajinnya itu dikarenakan dalam jangka pendek, maka nggak bakalan ada berubah-ubah kepada harganya. Yaitu setelahnya yang kedua adalah biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang akan berganti-ganti tergantung kepada keadaan yang sedang terjadi di luar. Contohnya seperti resleting zip ini yang awalnya harganya itu 1.500 per unit, sekarang udah menjadi 1.000. Setelah itu yang kedua ada bukti publikasi kami. Slide ini menunjukkan bahwa laporan yang kami buat ini bukanlah hanya sebagai kopian baik dari AI ataupun dari publisher lain. Ini menunjukkan beberapa banyak kesamaan laporan kami kepada yang lain-lainnya yang secara available secara internet sih. Ya udah, kurang lebih gitu aja. Terima kasih.